Kalau seandainya Allah takdirkan, betul nggak? Betul nggak? Nih semua nih yang namanya Bakti Jaya, Sukma Jaya ini punya orang tuanya Pak Haji. Wah, kan? Satu kecamatan. Ada orang yang punya seperti itu, Pak? Zaman sekarang ini ada nggak? Ada, Bu. Ada. Yang punya tanah sekecamatan tuh ada. Bahkan satu pulau dia punya. Nah, ada. Siapa yang punya, Pak? Ya itu cukong-cukong Cina itu. Ya kan? Satu pulau mereka beli. Satu pulau mereka beli. Sekarang seneng nggak kalau punya warisan itu? Seneng lah, fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia. Tapi Pak, kalau warisannya manusia yang berkaitan tentang hal-hal yang sifatnya zahir, apa Pak? Kalau enggak dikelola dengan baik, dengan caranya Al-Quran dan caranya Allah, itu malah jadi bencana, betul? Lain dengan warisan Rasulullah, semakin dia dinikmati, semakin dia dikelola, Pak, semakin menambah kenikmatan di dalam diri kita. Semakin merasa kaya hatinya, semakin merasa luas pikirannya. Maka Pak, nggak usah bingung-bingung nanti ngasih warisan. Wariskan saja Al-Quran dan Sunnah. Masalahnya sudah belajar belum nih Al-Quran dan Sunnah kan? Kan gitu, betul nggak? Iyalah. Ya Masya Allah, ini luar biasa. Hadis selanjutnya setiap pertemuannya kita sudah membahas tentang innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an khairukum man ta'allamal Qur'an. Ya, masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an mislut utrujah. Malam ini kita membahas tentang dua warisan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan untuk umatnya. Taraktu fikum, ikuti. Amrayni man i'tasama bihi falan tadhillu abada. Kitab Allah wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering kan denger ini, Pak? Sering nggak denger ini? Hadis ini. Hadis ini diterangkan dan dibacakan serta disampaikan oleh Rasulullah SAW di akhir hidupnya, di khutbah wada dan di saat Fathul Makkah. Di saat apa? Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah. Setelah pembebasan kota Makkah itu Rasulullah SAW melaksanakan haji. Rasulullah SAW melaksanakan haji itu berapa kali dalam seumur hidupnya? Satu kali. Satu kali, Pak. Dan dalam khutbahnya itu, ya ini isinya. Aku meninggalkan dua warisan untuk kalian. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah sunnah. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, selamat hidup kalian. Lihat tuh, yang ngomong itu Pak, yang ngomong tuh yang paham betul tentang kehidupan dunia ini. Yang ngomong itu adalah orang yang paling sukses di dunia ini. Bukan hanya di dunia dia sukses, Pak, di akhirat. Pertanyaannya, Pak, kalau kita dikasih warisan, saya tanya nih satu. Apa yang akan kita lakukan, Pak? Dikasih warisan, Pak, 1 hektar tanah. Apa yang antum lakukan, Ustaz? Bangun? Kebun. Antum, Ustaz? Buat usaha, Pak Haji? Bikin rumah. Kontrakan. Wah. Betawi 100 karat nih. Pak Haji? Ya, dikelola. Hah? Dikelola itu. Kalau dikasih warisan, dinikmati, betul nggak? Betul nggak, Pak Haji? Betul lah, buat kontrakan, buat kebun, tadi udah modal nikah, kan? Dinikmati. Pertanyaannya, Rasulullah SAW mewarisi dua warisan. Gimana cara nikmatinya? Gimana cara nikmatinya? Nah, hebatnya Nabi kita, Pak. Dikasih tahu gimana. Ini warisan Rasulullah SAW dua nih, ya apa? Quran dan Sunnah. Gimana caranya? Utsluhu fa innallaha ya'jurukum ala tilawati. Baca tuh warisanku. Fahami tuh warisan tuh. Amalkan, tadabburi, renungkan, jadikan pedoman hidup. Mulainya dari mana? Utsluhu, baca.
Gitu cara menikmati warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya kita nih, Pak. Apa masalahnya, Pak? Literasi kita, daya literasi kita itu lemah, Bu Haji. Ini baru keluar nih. Baru keluar apa? Survei. Hasil ilmiah apa? Bahwa orang Indonesia itu ini yang terbaru, Pak. Dalam satu tahun umumnya mereka hanya membeli 2 buku. Membeli apa, Pak Haji? 2. Oh, kan sekarang udah ada internet. Udah ada apa? Internet. Ya, baca bukunya kalau di internet tuh 5 menit. Ngelihat YouTube-nya 45 menit. Betul nggak? 2 buku dalam 1 tahun orang Indonesia itu umumnya beli. Menunjukkan apa itu, Pak? Rendahnya minat bacanya orang. Pak Haji dalam sehari berapa halaman baca? 5. Baik Al-Quran maupun selain Al-Quran. Al-Quran aja. Al-Quran aja. Antum berapa, Ustaz? Buku apa Quran? Iya, mau buku mau Quran berapa? Kalau buku tergantung tugas. Tergantung tugas. Padahal Al-Quran mengatakan Iqra. Betul nggak? Bacalah ayat pertama yang turun, baca. Supaya apa? Supaya orang Islam tuh cerdas, berilmu. Nah, itu cara menikmati warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca. Apa bedanya Iqra dengan utslu? Kalau kita baca terjemah maknanya sama, bacalah. Tapi kalau Iqra dia membaca tanpa pemahaman. Baca aja. Tapi utslu dia membaca, dia ikuti dengan pemahaman, dia ikuti dengan pentadaburan dan dia berusaha untuk mengamalkan. Maka saya menyarankan, Pak. Sangat menyarankan. Sekarang kan enak kan? Sekarang enak ngeliat YouTube kalau ceramah. Betul nggak? Betul nggak? Tapi beda rasanya, Pak. Melihat YouTube dengan kita membaca langsung ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menyarankan baca Quran, baca terjemahnya, baca tafsirnya. Sekarang Quran tuh udah macam-macam tuh. Ada ayatnya, ada terjemahnya, ada tafsirnya tuh di samping. Bahasa Indonesia aja. Akan ada rahasia-rahasia yang menenangkan hati kita. Otak kita akan kerja nih. Oh, ini gimana nih? Ini gimana? Bener nggak nih? Ini sambungannya dengan apa? Oh, ini nyambung nggak dengan kehidupan kita? Nah, begitu cara menikmati warisan Rasulullah. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Nah, proses belajar kita ini, tahsin ini adalah bagian dari usaha kita untuk menikmati warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang sekali kalau kita tidak bisa menikmatinya. Baik, kita buka surat Al-Fatihahnya, kita lanjut insyaallah. Nah, kemarin kita sudah selesai ya. Ihdinas sirat baru sampai Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim belum. Baik. Sudah dilatih-latih terus ya di rumah ya. Alamin. Nah, pelan-pelan, Pak. Dan saya kasih tahu, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja belajar dan mengajarkan Al-Quran itu durasinya adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 23 tahun, Pak. Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Belajar dari siapa? Dari Jibril. Mengajarkan kepada siapa?
pada sahabat dan kaum muslimin. Dan kita lebih nikmat, Pak. Kenapa? Kita bisa baca tuh Quran tuh. Rasulullah memang nggak bisa baca. Memang nggak bisa? Nggak bisa juga nulis. Nggak bisa juga? Nggak bisa juga. Itu hebatnya. Hebatnya membuktikan bahwa Al-Quran ini adalah mu'jizatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi terdahulu, mu'jizatnya itu yang kasat mata, Pak. Tapi kalau mukjizatnya Rasulullah SAW itu yang sifatnya itu berada di kepala dan di hati. Berada di kepala dan apa itu, Pak? Al-Quran. Maka kita sama-sama baca. Mudah-mudahan bacaan kita ini bagian dari menikmati warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya tadi ingin menyampaikan bahwa perlu waktu yang panjang. Sesuai apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Salah satunya adalah waktu yang panjang. Nah, uniknya belajar tahsin ini, Pak. Kita bisa mengukur diri kita itu atau bisa melihat bacaan kita bagus dan tidaknya, berubah dan tidaknya bukan dari kita sendiri, tapi dari orang lain. Paham nggak, Pak? Paham nggak, Pak Haji? Berubahnya bacaan kita dari yang kurang sempurna menjadi sempurna, dari yang kurang bagus menjadi bagus, itu biasanya diidentifikasi, diukur, dapat dilihat, dapat dinilai bukan oleh diri kita biasanya, tapi oleh siapa? Oleh orang yang mendengar bacaan kita. Oleh orang yang mendengar bacaan kita mah biasanya nggak sadar tuh. Kan kita ulang terus tuh ba, ya, ha, sya, terus diperbaiki, diulang, disempurnakan. Biasa kita, sempurna kita, orang yang dengar itu, oh, Masya Allah, beda nih bacaannya sekarang Pak Ajin. Beda nih bacaannya Pak Ajin. Beda bacaannya Ustadz nih, kayaknya imam 2 bulan yang lalu tidak seperti ini bacaannya. Nah, seperti itu. Jadi dia butuh proses yang panjang. Insya Allah. Taib, kita masuk. Ta'awuz dulu, minum dulu Pak Haji. Silakan. Minum. Silakan minum. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin.
Kita masuk ke ayat selanjutnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ayo. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ayo. Ar-Rahmanir Rahim. Okey. Allah. Allah. Ujung lidah abu bertemu dengan ya pangkal gigi seri atas. An, tempelkan dulu ujung lidahnya. An. Abu. Abu. Allah. Hanya mengalir. Allah. Allah. Bagus. Allah. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Hanya lewat Allah. Biarkan nafas itu mengalir. Ar-Rahmani. Ar-Rahmanir Rahim. Ayo. Ar-Rahmanir Rahim. Saya ulangi 5 kali. Ar-Rahmanir Rahim. Ayo. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ayo. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Yang sering kurang tepat orang baca di sini, Pak. Al, ikuti al. Dua mulutnya moncong. Al. Padahal ya al. Nah, Allah. Yang sering orang kurang tepat Allah pakai H besar. Pakai apa? Dia H kecil di tengah tenggorokan. Allah. Coba ikuti. Allah. Mani. Ar-Rahmanir Rahim. Ayo. Ar-Rahmanir Rahim. Yang biasanya kurang tepat, Pak, di Him. Dia baca Him, H besar. Coba ini H kecil. Him. Ayo, 1, 2, 3. Him. Ini yang benar. Yang enggak benar
Him. Ayo. Nah. Dia di tengah tenggorokan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayo. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, coba Mas. Keluarkan aja suaranya. Badannya tegap. Nah, keluarkan aja suaranya. Ya, betul. Oke, sama-sama kita ikuti. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan, Pak. Buka aja hanya. Allah. Terus? Oke, ulang sekali lagi. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan Pak Haji. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, ha pertama udah betul tengah. Tinggal ha kedua. Him. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan Pak Haji. Ar-Rahman. Hanya habiskan aja. Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, sama-sama. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan Ustaz. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, jangan tanggung himnya tuh. Him. Oke, 1, 2, 3. Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, silakan Ustaz. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan Bu Haji. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, hi-nya i betul-betul. Him. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, kita ulang dari alhamdu. Lihat ke saya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo, 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayo. Rahmanir-Rahim. Nah, kunci salah satu rahasianya supaya bacaan kita itu nikmat di akhir-akhir ayat, panjangkan saja sambil dinikmati. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, sekali lagi alhamdulillah. Ya, silakan Bu Haji. Ya, silakan. Ya, betul. Dia maksimal adalah 6 harokat. Maksimal 6 harokat. Nggak boleh lebih dari itu. Ya, jadi gini Bu. Ada tingkatan bacaan namanya marotibul qiraah. Tingkatan bacaan. Ada namanya tahqiq.
ada namanya tadwir, ada namanya hadr. Tahqiq itu dia membaca dengan tajwid, memberikan hak-haknya dengan sempurna, dan dia membacanya dengan ritme yang lambat. Nah, 6 harokatnya di tahqiq dengan 6 harokatnya di hadr. Hadr itu membaca dengan tajwid tapi dengan ritme cepat. Itu berbeda. Nah, tahqiq kapan dipakainya? Ketika proses pembelajaran seperti ini dan ketika dia membaca pada momen-momen acara. Itulah dibuat oleh para ulama tentang maratibul qiraah. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu 6 harokat di tahqiq. 6 harokat di tadwir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Beda. Beda. Nah, sekarang kenapa pakai tahqiq? Coba kalau ustadznya membaca untuk tahsin dan perbaikan bacaan dengan cepat, gimana murid-muridnya mau mengikuti? Betul nggak? Nah, yang tidak boleh adalah berlebihan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lari semua jamaah kan? Kalau sholatnya terlalu panjang seperti itu, nggak boleh berlebihan. Ar-Rahmanir Rahim. Cukup. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ya. Insyaallah. Baik, kita lanjut ayat selanjutnya. Al-Fatihah ini udah berapa kali pertemuan nih, baru kita sampai Ar-Rahmanir Rahim. Tapi memang target kita bukan seperti anak pesantren ya Bu ya. Oh, harus 2 pekan, harus fasih ya. Kita kan 2 pekan baru sekali pertemuan, gitu kan. Tapi dengan berkesinambungan Pak, istiqomah, Masya Allah. Ini Pak, belajar tahsinul Qur'ani, banyak yang mau, tapi sedikit yang mampu bertahan. Banyak yang mau Pak. Semua saya yakin, jamaah-jamaah itu pengen baca Al-Quran bagus, betul nggak? Tapi sedikit yang bertahan. Dan itu berlaku di tempat ngaji dimanapun. Dan saya sering Pak, sering. Pertama ngaji itu sampai 70 orang. 70 orang. Sisa berapa Pak? Tahu nggak sisanya berapa? Sisanya 7 orang. Tapi yang 7 orang itu betul-betul dia bagus bacaan. Betul-betul ya bagus. Karena memang Al-Quran itu pilihan Pak. Orang yang bisa dekat dengan Al-Quran itu pilihan. Bukan urusan ulil absar sebagai gurunya atau ustadz siapapun. Tapi itu urusan Allah menggerakkan hati kita. Urusan apa? Allah menggerakkan. Karena apa? Belajar tahsin. Ya, Rasulullah saja 23 tahun. Betul nggak? Baca diulang. Bosan nggak Pak? Betul nggak Pak? Ya memang seperti itu. Baca diulang lagi. Dan semua yang belajar Al-Quran seperti itu. Tapi kan zaman sekarang tuh orang cari gimana caranya cepet bisa, praktis, nggak capek, gampang, bisa lagi, nggak bosan lagi. Gimana caranya? Ya cepat dapat, cepat hilang juga. Makanya sekarang banyak yang hafal Quran Pak. Dia sudah dikatakan 30 juz, tapi 30 juz nggak ada yang bisa dibaca. Nggak ada yang bisa apa? Nggak ada yang bisa apa? Nggak ada yang bisa dibaca. Sudah hafal 30 juz, sudah wisuda, wisudanya nangis-nangis, orang tuanya dikasih mahkota dan lain sebagainya, betul nggak? Betul nggak? Habis itu suruh imam, coba imam bacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10, nggak berani. Karena itu tadi orientasinya apa? Cepat, yang penting cepat hafalan 30 juz, gitu kan Pak?
Nggak ada yang nempel. Padahal hafalan 30 juz tuh Allah langsung milih, Pak. Bisa lancar, bisa nggak lancar hafalannya. Nah, sama dengan belajar ini. Pelan-pelan. Insya Allah. Ngantuk kita lawan, Pak. Ini kan jam-jam segini nih, jam-jam sudah saatnya sunnah Rasul tidur nih. Ya kan? Bentar lagi, Pak. Setengah jam lagi. 25 menit lagi, insya Allah. Insya Allah. Kita masuk Maliki Yaum. Nah, Maliki Yaumiddin. Lihat ke mulut saya, Pak. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Lihat lagi, Pak. Maliki yaumi. Maliki yaumiddin. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Lihat, nggak ada yang tanggung, Pak. Maliki yaumi. Maliki yaumiddin. Ayo. Maliki yaumiddin. Oke. Lihat, yang sering orang tidak tepat Maliki. Ayo. Maliki. Abata saja sampai ma. Hurufnya kan ma, bukan ma. Abata. Maliki. Ayo. Maliki. Ada yang orang kurang tepat biasanya maleke, leke. Apa, Bu? Leke, liki. Nah, maliki. Maliki yaum. Biasanya kurang tepat orang baca yau. Ikuti yau. Middin. Ayo. Lihat. Din. Nah, itu, Pak. Din. Nah, yang sering orang kurang tepat baca Middin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ayo. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ayo. Maliki yaumiddin. Lihat, mat lainnya jangan tanggung. Yaumiddini. Lihat ke saya. Yaumiddini, bukan yaumiddin. Ayo, 1, 2, 3. Yaumiddini, bukan yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Enggak jelas. Maliki yaumiddin. Jadi gini, Pak. Saya mau cerita. Dulu waktu di kampus saya itu kampus Arab, Pak. Dosennya dari Madinah, doktor hadis dari Madinah, doktor usul fiqh dari Sudan, doktor tafsir dari Mesir, doktor tarikh sirah dari Maroko, doktor tentang usul fiqh dari Yordan, Urdun. Setiap bulan itu
kedutaan Saudi Arabia itu ngajak tamu dari Saudi Arabia ke kampus saya. Nama kampusnya Ar-Rayah. Pernah dengar, Pak? Bukan Ar-Royan, Ar-Rayah. Dia di Sukabumi. Di Sukabumi. Jadi, ingat nih, syarat dan hukum fiqh menjadi imam itu ada fikih imamnya, Pak. Ada fikihnya, ada tuntunannya. Syarat utama orang jadi imam itu adalah aqra'ukum li kitabillah. Dia yang paling pandai membaca dan fasih dalam bacaan Al-Quran. Walaupun dia lebih muda. Jadi syarat jadi imam itu bukan yang paling tua, Pak. Bukan yang paling. Yang pertama, aqra'ukum li kitabillah. Dia yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya, paling banyak hafalannya. Yang kedua apa? Yang paling dulu masuk Islam atau kenal syariat Islam atau faham dengan hukum Islam. Yang ketiga apa? Artinya ilmu tadi, Pak. Yang ketiga apa? Yang paling banyak safarnya. Yang paling banyak apa? Safar. Safar kemanapun. Yang paling banyak safar, yang paling jauh safar. Entah ke Madinah, entah ke Makkah, atau selain itu. Dalam hadis dikatakan safar terbaik itu adalah Makkah, Madinah. Maka saya doakan mudah-mudahan bisa umroh semua insyaAllah. Yang mau ikut umroh saya tanggal 15 Desember silahkan. Promosi lagi Ustadz. Kalau ada teman-teman yang mau umroh sama Ustadz Ulil tanggal 15 Desember. Kembali kepada imam tadi. Yang terakhir baru dia siapa yang paling duluan lahir. Siapa yang paling dulu lahir. Jadi kalau orang paham tentang agama, nggak akan berani orang tuh maju imam kalau di sana ada orang yang lebih fasih. Dan itu terjadi di kalangan orang-orang yang paham tentang agama dengan baik. Dengan baik. Nah, di kampus saya, dosen-dosen dari Timur Tengah tadi, Pak, nggak berani maju kalau di sana ada imam-imam yang sudah ditetapkan dan sudah diseleksi oleh pihak kampus. Nah, salah satunya namanya Ahmad Ulil Absor, saya, Pak. Nggak berani itu dosen tuh, namanya Dr. Hasan Al-Qarni itu, doktor hadis, S1, S2, S3-nya hadis. Nggak berani dia maju, Pak. Nggak berani dia maju. Kalau di sana ada Ulil Absor. Walaupun dia Ulil Absor itu masih kecil, masih semester 2, nggak berani. Karena sudah diseleksi dia yang hafal Al-Quran, yang fasih dan segala macam. Nah, satu masa ada tamu dari Saudi Arabia. Dari kedutaan Saudi Arabia. Tamu Syekh. Nah, kata Syekh, ya Ulil Absar, anta tusalli bina. Anta ta'ummu wassalatu bina insyaallah. Taib, imam. Suruh imam kita. Selesai imam, Syekh yang tamu kita orang asli Arab tadi maju langsung nyium-nyium kening saya, Pak. Langsung nyium-nyium apa? Nyium-nyium kening saya. Saya mau cerita betapa dia mengatakan bahwa anta a'jami lakin lisanuka lisanul Arab. Kamu orang selain Arab, orang ajam, bukan lisan-lisan Arab, tapi lisan kamu dalam baca Al-Quran seperti lisannya orang Arab ketika baca Quran. Ketika baca Al-Quran. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua ketika umroh, Pak. Kejadian kedua ketika umroh. Kita bawa jamaah. Datang dari kota Madinah sampai di Makkah itu malam. Sampai dia kata Makkah malam. Kita jamak takhir. Sholat kita di lantai 2 Masjidil Haram. Ada nimbrung orang Arab yang belum sholat isya. Ada sekitar 5 orang. Orang Arab asli. Sholat kita baca dengan jahar. Habis sholat langsung dia datang 2 orang meluk-meluk, cium-cium. Jamaah saya keheranan semua. Kenapa Ustaz? Kenapa Ustaz? Ya kita, Masya Allah, qiraatukum mumtaz, qiraatukum jamil, Masya Allah, luar biasa. Dia memuji, kamu bukan orang Arab kok, tapi bacaan kamu seperti orang. Artinya apa? Saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita belajar tahsin dengan baik, walaupun kita bukan orang Arab, kalau kita tahsin dengan baik, dengan benar, dengan hukum tajwid yang benar, kita mampu baca seperti orang Arab yang fasih membaca Al-Quran. Yang fasih membaca Quran. Nah, maka kita membaca Al-Quran harus seperti orang Arab yang fasih baca Al-Quran. Karena saya sering menyampaikan orang Arab banyak juga yang nggak bisa baca Quran dan nggak fasih baca Quran. Parah bacaan. Pernah dengar Pak orang Arab yang parah bacaannya? Belum pernah ya?
Belum pernah, Pak? Nah, insyaallah. Bahkan ada, masya Allah, yang dia tinggal di kota Makkah tapi nggak pernah masuk Masjidil Haram. Orang Arab. Yang cerita dosen saya sendiri. Orang Makkah, Pak, nggak pernah ngeliat Ka'bah. Muslim ya Muslim. Allahul musta'an. Hah? Ya gitu. Karena saking Allah tutupnya hati. Orang jauh-jauh, kita dari Indonesia 9 jam. 9 jam kita dari Indonesia, Pak. Dia orang Mekah, nggak pernah ngeliat Ka'bah. Yang cerita orang dosen saya sendiri yang asli orang Mekah. Mana pintunya? Ya. Muslim. Ya, hati namanya hati. Jangan dikira orang yang hidungnya mancung tuh soleh semua ya. Ya. Jangan dikira. Tapi itu tadi Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun mereka lisan Arab, tapi mereka itu bisa kalah ketakwaannya, bisa kalah di mata Allah Subhanahu wa taala kalau ketakwaannya lebih kuat selain orang Arab. Kita nih bisa Masya Allah, bisa lebih, insya Allah jauh lebih baik daripada orang Arab yang diturunkan Al-Quran kepada mereka dan berbahasa mereka. Dan itu terbukti, Pak, ketika musabaqah, mohon maaf nih, musabaqah lomba, banyak yang menang orang Indonesia. Banyak yang menang orang Indonesia. Termasuk murid kita 2 orang juara internasional, namanya Auliaur Rahman. Yang satu namanya Adam Sofyan. Itu juara internasional 20 juz dan 30 juz plus tafsir bahasa Arab. Murid kita langsung ngaji langsung dengan kita. Sekarang yang satu di Ummul Qura Makkah, yang satu di Malaysia. Jadi ya bisa kita, insya Allah, tapi kan tujuan kita bukan untuk lomba. Tujuan kita kan sekarang untuk menikmati Al-Quran itu, betul nggak, Pak? Menikmati warisan, bukan untuk kita bangga-banggaan, bukan. Gimana sih kita sholat Allahu Akbar, nikmat, khusyuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua adalah gimana ketika kita tahsin baca Al-Quran dengan sempurna, dengan baik, kita mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya tujuan kita. Oke, kita lanjut. Maliki yaumiddin. Oke, kita ulang lagi. Lihat mulut saya. Maliki yaumiddin. Ayo. Maliki yaumiddin. Gak ada yang tanggung. Din yau. Nah, ya. Baik, sekarang dari kanan, silakan Ustaz. Keluarkan aja suaranya, angkat. Maliki yaumiddin. Bagus, sama-sama. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Silakan Ustaz. Maliki yaumiddin. Nah, yaunya jangan tanggung. Yau. Nah, ulangi. Maliki yaumiddin. Sama-sama. Maliki yaumiddin. Silakan Pak Haji. Buka lagi. Itu dia. Maliki yaumiddin. Oke, sama-sama. Maliki yaumiddin. Silakan Pak Haji. Dibuka lagi, buka aja ma-nya. Maliki yaumiddin. Sip, suaranya lantang, mumtaz. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Silakan. Maliki yaumiddin. Oke, sama-sama. Maliki yaumiddin. Silakan. Nah, yau. Oke, ulangi. Bagus, sama-sama. Maliki yaumiddin. Silakan Pak Haji.
Yau. Ya. Ya. Lebarkan ya. Ya. Yau. Ulangi maliki. Sama-sama. Maliki yaumiddin. Oke, kita ulang dari alhamdu ya. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Oke. Itu direkam ya, Ustaz? Udah ada yang antum upload di YouTube? Udah semua, Ustaz. Oh, udah. Apa nama YouTube-nya, Ustaz? Nah, salah aja, Ustaz. Oh ya. Nggak kebaca. Oh, nggak kebaca. Kan email pribadi, Ustaz. Oh ya ya. Di-share aja nggak apa-apa. Bisa share di grup. Oh ya. Taib. Kita lanjut ya. 1 ayat lagi, 10 menit lagi. Atau ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan. Kalau terkait yang jauh middin itu saya pernah diajarkan lin, ya dan waw. Betul? Maka jangan langsung jauh, tapi jauh. Oke. Dilembutkan. Oke. Lihat. Ustaz, gini. Mad lain dia dikatakan sebagai, dan dia sifatnya juga ada sifat lain. Mad lain. Mad artinya panjang, lin artinya lembut. Oke. Mad lain tidak hanya terjadi di yau, tapi yang banyak sekali contohnya adalah di surat Al-Quraisy. Lihat Ustaz. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Itu Ustaz. Kalau itu antum menerapkan apa yang dikatakan oleh guru antum tadi, bahwa dia harus lembut. Justru kelembutannya itu menghindarkan dia dari bertambahnya huruf, Ustaz. Lihat nih ya. Mana yang benar menurut antum? Semua boleh tebak. Li'ilafi Quraisy. 1. Yang kedua, li'ilafi Quraisy. Mana yang benar? 1. Yang lain? 1. Sekali lagi. Betul. Li'ilafi Quraisy. 1. Yang kedua, li'ilafi Quraisy. Mana yang betul? Mana yang betul? Kalau kita yau dengan yau khauf. Jadi betul namanya mad lain, dia lembut, tapi kelembutannya itu tidak membuat dia menambah huruf. Menambah huruf seperti apa? Maliki yau langsung yau menambah 1 huruf lagi, hamzah. Yau. Maliki yaumiddin. Yang tidak lembut seperti apa, Ustaz? Maliki yau. Wawnya jadi hamzah. Hamzah bukan hamzah, hamzah. Sama seperti Quraisy. Kalau dia li'ilafi Quraisy, nambah 1 huruf. Nambah satu huruf. Justru dengan kelembutannya itu, Ustaz, dia menjauhkan dari menambah 1 huruf atau menjadikan huruf yang sukun dan lain tadi
menjadi mutaharrik, bergerak bertanda baca. Jadi maliki yau. Coba yang lembut, coba antum contohkan tadi. Jadi ini enggak dihentak katanya. Ya. Maliki Maliki yaumid. Yau. Nah, itu yang bahaya Ustaz. Itu yang bahaya. Maliki yaumiddin. Kalau memakai bacaan yang antum baca tadi, itu banyak huruf yang terganggu, termasuk ya-nya. Ya, yau, ma. Coba ulangi lagi, Ustaz. Maliki yaumid. Yau, ya, yau. Yaumal qiyamah. Gimana antum baca itu? Yaumal qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Disitulah bentuk linnya. Kalau kita ila yaumil ila yaumil qiyamah. Justru di sana harus dijelaskan. Apalagi berkaitan tentang itmamul harakat. Kesempurnaan apa? Kesempurnaan harakat. Yang paling enak melihat perbedaannya adalah di surat Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Nah, hati-hati. Hati. Kena itu, sifatnya kena. Sifatnya apa? Sifatnya kena. Maliki yaumiddin. Ila yaumil qiyamah. Coba. Yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Itu Ustaz ya. Bisa dipahami Ustaz? Nah, bukan juga bahasanya menghentak Ustaz. Dia menjelaskan tentang harokat ya dan menjauhkan dia dari bertambahnya huruf. Yaumil qiyamah. Ya. Maliki yaumiddin. Ila yaumi. Sama. Ila yaum. Oke. Ada lagi? Mumtaz, jazakumullah khair. Ada yang bertanya lagi? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Oke. Tambah 1 ayat lagi ya. Minum dulu Pak Haji, minum dulu. Pulang ini airnya sudah habis. Nah, gitu kan. Enggak, maksudnya pulang ini jangan disisakan. Pak Haji, link YouTube-nya ada di grup ya? Itu ditonton nggak? Ditonton nggak Pak Haji? Baru dari share grup aja nontonnya. Nah, Bu Haji nonton nggak tuh? Nah, ditonton dikit. Untuk perbaikan. Ya. Tapi kalau kita di YouTube kliknya apa? Kayaknya belum begitu besar kan, soalnya kan Antum kasih judul aja, nanti kan keluar. Judulnya apa? Biasanya kalau antum buat? Nah, Ustadz Ahmad, harus ada Ahmadnya. Ahmad Ulil Absor. Karena kalau Ulil Absor aja, yang keluar Ulil Absor Abdallah. Yang banyak Ulil Absor Abdallah. Ahmad Ulil Absor. Silakan. Hah? Masya Allah. Pertanyaan dari Bu Haji. Ustaz, apa sih artinya Ulil Absor? Dalam Al-Quran tuh Ulil Absor disebut 3 kali. Ingat gak antum Ustaz ayatnya apa? Pertama di surat Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Itu di surat Al-Imran. Yang kedua di surat An-Nur.
Fa'tabiru ya ulil absar. Kemudian di Al-Hasyr juga. Fa'tabiru ya ulil absar. Ulil absar aslinya ulul absar. Karena dia majrur jadi ulil absar. Itu yang kedua. Yang kedua karena dia sudah menjadi nama jadi ismul mabni. Enggak apa-apa ulil absar. Ya Ahmada, ya Ahmadu, ya Ahmadi tetap mabni karena dia nama. Enggak bisa berubah. Ghairu munsharif kalau misalnya dia fi'il. Jadi uli itu artinya adalah orang-orang yang. Al-absar memiliki pandangan yang luas. Ulil absar adalah orang-orang yang memiliki pandangan yang luas. Ulil albab adalah orang-orang yang memiliki pandangan yang cerdas. Sama aja maknanya itu. Dan Allah mengatakan inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya ini adalah tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan oleh orang-orang yang memiliki pemikiran, pandangan yang luas. Diperuntukkan untuk orang-orang yang mau melihat. Diperuntukkan oleh orang-orang yang mau berfikir. Diperuntukkan oleh orang-orang yang mau belajar. Itu artinya ulil absar, orang-orang yang memiliki pandangan yang luas. Makanya bola mata saya besar, Pak. Bapak saya ngelihat saya, oh ini matanya besar. Oh sudah, guys, saya kasih ulil absar aja. Nama lengkap saya Ahmad Ulil Absar. Ahmad Ulil Absar.